James Raven bisa promosi lebih cepat ke timnas senior. Pewaris senjata andalan Sintayong terlahir di timnas U19. Punggawa Garuda Nusantara dengan harga transfer termahal. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dipuji PSSI, James Raven bisa promosi lebih cepat ke timnas senior. Kabar menarik datang dari anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang menyinggung potensi James Raven untuk segera memperkuat timnas senior. Hal itu tak terlepas dari performa gemilang di balik gol debutnya di Piala AFF U19 2024. Sebagaimana diketahui, pada laga tersebut James Raven memulai pertandingan dari bangku cadangan. Ia masuk di menit ke-67 untuk menggantikan Arkan Kakak. Memasuki menit ke-89, James Raven mencetak gol debut sekaligus menutup kemenangan 6-0 timnas U19 Indonesia atas Filipina, yakni dengan memanfaatkan umpan Rizky Afrizal. Meski terkesan gol mudah, namun sontekan James Raven menunjukkan bahwa ketenangannya telah teruji di Eropa. Menanggapi hal tersebut, Arya Sinulinga berharap James Raven bisa mempertahankan kinerja yang konsisten ini. Dengan demikian, James Raven bisa mempercepat kesempatannya untuk promosi ke timnas Indonesia besutan Sintayong. Terdekat, skuad Garuda akan memulai perjuangan pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita harapkan dia bisa semakin padu dengan tim dan menciptakan gol-gol berikutnya. Akan jadi striker kita yang muda. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya dia makin bagus dan mengeluarkan kemampuannya cetak gol. Kalau nanti makin baik kan bisa saja peluang untuk di timnas kita berikutnya, ujar Arya Sinulinga. Tak bisa dipungkiri, sosok James Raven merupakan talenta keturunan yang disambangi langsung oleh Sintayong pada Maret 2024 di Belanda. Kala itu Sintayong terbang ke negeri kincir angin untuk berburu pemain keturunan. Bukan tidak mungkin James Raven menjadi salah satu pemain yang memang disiapkan Sintayong untuk menjadi ujung tombak utama skuad Garuda di berbagai event ke depannya. Punggawa timnas U19 dengan harga transfer termahal. Pertama, KD Arel. Pemain timnas U19 di Piala AFF U19 2024 dengan harga pasar termahal dipegang oleh bek tengah andalan Indra Syafri, KD Arel. Pemain muda Bali United ini memiliki harga pasar sebesar 3,04 miliar rupiah. Di laga menghadapi Filipina, ia sukses menyumbangkan 1 buah gol. KD Arel sendiri tampil apik di lini pertahanan hingga gawang skuad Garuda Nusantara dibobol. Pengalamannya yang telah mencicipi kompetisi Liga 1 bersama Bali United di usia 19 tahun membuat harga transfer KD Arel terus meningkat. Kedua, Doni Tripamungkas. Pemain termahal timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 selanjutnya adalah sang kapten Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta ini memiliki harga pasar sebesar 2,17 miliar rupiah. Ia pun turut menyumbangkan 1 assist untuk gol Arliansyah Abdul Manan di laga kontra Filipina. Doni Tripamungkas sendiri mulai mendapatkan tempat di skuad Macan Kemayoran. Maka tak heran pengalaman dan kematangannya menjadi harga jual sang pemain semakin mahal. Ketiga, Arkan Kakak. Penyerang muda timnas Indonesia U19 Arkan Kakak menjadi pemain dengan harga pasar termahal di skuad timnas Indonesia U19 berikutnya. Pemain berusia 16 tahun milik Persis Solo ini memiliki harga pasar 1,30 miliar rupiah. Di laga perdana di Piala AFF U19 2024 kemarin, dia diturunkan oleh pelatih Indra Syafri. Sayangnya, penyerang masa depan skuad Garuda ini belum bisa mencetak gol. Kendati demikian, rekor debut di Liga 1 dengan usia termuda menjadi bukti bahwa Arkan Kakak memiliki potensi sebagai striker andalan timnas Indonesia di masa depan.
Tak kehabisan talenta pewaris senjata andalan Sintayong terlahir di Timnas U19. Banyaknya talenta-talenta pemain muda yang akan menjadi senjata rahasia untuk pasukan merah putih beberapa tahun mendatang menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia tak kehabisan talenta. Kini sederet penerus teknik Jitu Pratama Arhan pun telah menonjol di berbagai lapisan kelompok umur. Jika di Timnas U16 ada Fabio Aska Irawan, maka dengan bangga Timnas U19 bakal menyebutkan nama Mufli Hidayat. Tak hanya bisa melakukan lemparan ke dalam yang jauh dan berpotensi memberikan ancaman berbahaya bagi lawan, wingback asal PSM Makassar itu juga memiliki mobilitas dan naluri bermain yang menjanjikan. Pemain yang memakai nomor punggung 17 itu pun benar-benar merepotkan barisan pertahanan Young Alscals. Di menit ke-21 saja, awalnya eksekusi Mufli Hidayat berhasil dihalau lawan, tapi si kulit bundar kembali ke kaki Mufli usai melalui sedikit kemelut. Kemudian ia melakukan trik stopover untuk mengelabui lawan sebelum melepaskan umpan silang yang berhasil disambar oleh tandukan Iqbal Gwijangge dan menambah pundi-pundi gol Garuda Muda. Mufli Hidayat pun beberapa kali mempraktekkan lemparan ke dalam Pratama Arhan yang berhasil mengancam gawang Filipina. Momen-momen tersebut tentu membuktikan bahwa tanah air tak kekurangan bakat long throw in yang kerap diandalkan untuk membobol pertahanan lawan. Kendati demikian, para pemain yang mampu tampil gemilang harus tetap mempertahankan konsistensinya, yakni agar terjaga hingga bisa menembus Timnas Senior.